Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Semoga anak-anak hebat semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat membaca dan semangat belajar. Amin. Baik anak-anak hebat, kali ini Bu Aini membawa sebuah buku cerita yang sangat keren. Kira-kira apa judul bukunya? Ya, apa anak-anak? Betul sekali, Butet dan Orang Rimba. Nah, buku cerita ini ditulis oleh Benny Ramdhani dan Odilia Stefani dengan penerbit dari Naura Kids. Ya, baik Bu Aini izin untuk membacakan sinopsis dari Butet dan Orang Rimba. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam hutan belantara, mengusir para penebang pohon, ikut berburu kancil, landak, dan ular. Semua itu Butet lakukan agar bisa dekat dengan suku Orang Rimba. Ikuti keseruan Butet Manurung saat mendirikan sekolah rimba. Wow, ternyata ini adalah ada tokoh idola yaitu Butet Manurung yang sudah mendirikan sekolah rimba. Yuk kita simak bersama ya anak-anak bagaimana kelanjutan dari Butet dan Orang Rimba. Dan ada quotes yang ditulis oleh Butet Manurung. Kerjakan sesuatu yang membuat kita selalu semangat saat bangun tidur. Wow, luar biasa ini ya, sangat menginspirasi. Buku Rusa Rimba. Cering-cering. Pa, kenapa Butet enggak boleh ikut pramuka kayak teman-teman? Tanyaku. Nanti kalau sudah lulus SMA, Butet bisa lakukan hobi apa saja. Tapi sebelum itu kamu harus rajin belajar. Jawab Papa. Aku kesal sama Papa. Aku menghilangkan rasa kesalku dengan membaca buku di kamar. Kubayangkan diriku berlari di hutan bersama tokoh cerita. Aku mencoba bersabar. Mungkin setelah SMA nanti aku bisa mewujudkan mimpiku bertualang. Namun, sebelum aku lulus SMA, Papa meninggal karena serangan jantung. Aku sangat kehilangan Papa. Kemudian aku lulus SMA dan diterima kuliah di Universitas Negeri di Bandung. Dalam perjalanan ke Bandung, timbul perasaan takut. Aku akan tinggal tanpa keluargaku untuk pertama kalinya. Aku berusaha mengusir rasa takut itu. Bukankah ini yang aku inginkan sejak kecil? Aku tidak hanya kuliah, tetapi juga mengikuti klub mahasiswa pecinta alam. Awalnya aku terkejut. Bertualang itu ternyata tidak mudah.
Aku sempat menggigil saat naik gunung atau ketakutan di hutan pada saat malam hari. Namun dengan tekad yang kuat, aku bisa melalui setiap rintangan. Ya, ternyata aku bisa menjadi seorang petualang. Hobi bertualang di alam bebas membuatku memilih bekerja di Sumatera setelah lulus kuliah. Aku bergabung dengan sebuah lembaga pelestarian hutan. Disinilah aku mulai mengenal lebih dekat suku orang rimba di hutan Sumatera. Suku orang rimba semula memusuhiku. Mereka mencurigai aku bagian dari penebang pohon yang merusak rumah mereka. Aku bukan seperti mereka, kataku. Aku membuktikan dengan berteriak mengusir para penebang pohon itu. Aku juga belajar bahasa orang rimba dan belajar memakai kain kemban. Aku ikut berburu dan makan kancil, landak, ular, hingga kelelawar. Pokoknya aku pantang menyerah mendekati mereka. Setelah 7 bulan melakukan pendekatan, kehadiranku akhirnya diterima orang rimba. Belakangan aku juga tahu alasan mereka mencurigai pendatang. Orang rimba sering ditipu pendatang. Beberapa kali mereka harus memberi cap jempol surat. Mereka tidak tahu kalau surat itu untuk izin menebangi hutan. Ya, karena orang rimba tidak bisa membaca dan menulis. Aku harus membantu mereka. Selain mengajari mereka membaca dan menulis, aku juga ingin membantu mempertahankan kehidupan mereka di hutan. Di tahun keempat, aku berhenti bekerja. Bersama 4 temanku, kami mendirikan sekolah rimba. Ternyata mengajar tidak semudah perkiraanku. Cara belajar di sekolahku dulu sulit diikuti mereka. Aku kemudian mencoba beberapa cara sampai menemukan cara yang cocok. Wah, dalam waktu 2 minggu mereka sudah bisa membaca dan menulis. Aku juga mengajari orang rimba berhitung. Ya, aku pikir mereka perlu tahu cara berhitung. Mereka sering ke pasar untuk menjual hasil hutan, seperti madu atau buah-buahan. Jangan sampai mereka tertipu. Lalu, apa imbalan
pengalaman yang aku dapat. Petualangan yang menyenangkan. Bayangkan, aku jadi tahu rasanya dikejar beruang madu dan berhasil lolos. Tentu saja hal yang paling membuatku senang setiap hari adalah mendengar suara mereka memanggil diriku Ibu Guru. Rusa Buku Rimba. Wow, keren sekali ya ini, Masya Allah. Ternyata Butet Manurung ini adalah ibu guru ya, sama seperti Bu Aini. Bu Aini juga ibu guru ya, anak-anak hebat semuanya. Ceritanya sangat menarik. Nah, kira-kira apa hikmah yang bisa dipetik dari buku cerita Butet dan Orang Rimba? Iya, bagus sekali. Yang bisa diambil ya, ini pesannya untuk kita semua adalah yang pertama, jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi langit. Ya, karena apa? Dengan bermimpi berarti di situ kita mempunyai harapan yang besar untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi menjadi nyata. Kemudian yang kedua, teruslah lakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Menjadi seorang inisiator, menjadi seorang inovator ya. Jangan takut menjadi ya penggagas atau inisiator ya. Ini tadi Butet menciptakan atau mendirikan Sekolah Rimba. Apapun itu tantangannya, terus kita harus tetap semangat, jangan menyerah. Sehingga semua mimpi yang anak-anak ciptakan akan terwujud dan akan berhasil sesuai dengan yang anak-anak mimpikan. Wow, sangat menginspirasi sekali cerita ini ya. Dan terima kasih anak-anak sudah menyimak Bu Aini bercerita hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi penuh cinta. Dadah.